Nah, sahabat Akela, video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Bagi Anda yang ketinggalan video sebelumnya, silahkan simak video tersebut pada link di atas ini. Video ini menjelaskan upaya The Fed dalam menanggulangi inflasi hingga bagaimana kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga pada FOMC berikutnya. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System. Bagi Anda yang ingin belajar membangun sumber income melalui bursa saham Amerika, kunjungi website www.tradingnyantai.com dan temukan rahasianya bagaimana orang yang sama sekali awam kini dalam waktu singkat dengan bantuan teknologi kuantitatif bisa mengidentifikasikan tren serta menyusun trading plan secara profesional. Dengan Akela Trading System, segala urusan analisa trading jadi nyantai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suasana sidang FOMC, Federal Open Market Committee, ya. FOMC ini terdiri dari 12 orang, 7 orang Board of Governors, ditambah 5 orang Regional President. Nah, jadi 7 Fed Governors, 5 orang Regional President. Bapak Ibu, mari kita perhatikan detailnya sekarang. Kendati pun ada 50 negara bagian di seluruh Amerika Serikat, namun hanya ada 12 kantor perwakilan The Fed di seluruh Amerika, di mana ke-12 perwakilan tersebut dikelompokkan menjadi 5 region, ya, 5 Fed Regional, dengan rincian sebagai berikut. Region 1 itu adalah New York, tuh yang kuning, New York, ya, dan Region 2 itu adalah Cleveland and Chicago, ini dia, Cleveland and Chicago. Ya. Dan kemudian region 3 itu adalah Philadelphia, Richmond dan Boston. Philadelphia and Richmond. Dan kemudian region 4 itu adalah Minneapolis, Kansas City, dan San Francisco. Ini wilayah paling besar nih, San Francisco. Ya, dan yang terakhir adalah wilayah selatan itu adalah Dallas, St. Louis dan Atlanta, ini dia. Dallas, St. Louis, dan Atlanta. Ya. Nah, Bapak Ibu, ke-7 Board of Governors itu adalah anggota tetap. Setiap kali FOMC, ke-7 Fed Governors ini selalu ada. Dari 7 ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 ini salah satu Fed Governors itu adalah very special Fed Governors dan disebut Chairman. Saat ini Chairman The Fed dijabat oleh Jerome Powell. Nah, ke-7 ini semua ini ditunjuk oleh Presiden Amerika, namun mereka tidak bertanggung jawab ke Presiden Amerika. The Fed sepenuhnya independen, mereka bertanggung jawabnya ke Kongres. Karena itu seorang Fed Chairman dia minimal 2 kali dalam setahun dia memberikan testimoni, dia harus testify di Kongres. Nah, kendati pun posisi seorang Chairman itu sangat spesial, namun dia tidak punya hak istimewa apa-apa di sini, ya. Haknya sama dengan Fed Governors yang lain. Hak suaranya juga sama. Ya, spesialnya di mana? Spesialnya adalah ya dia adalah juru bicaranya The Fed. Berarti kalau ada press conference, kemudian kalau dia diminta untuk testify di Kongres, maka itu adalah tanggung jawabnya Fed Chairman. Nah, kelima regional president, ya New York itu adalah anggota tetap FOMC. Jadi di dalam semua FOMC itu selalu ada Fed Presiden New York. Kemudian regional yang lain ini digilir, dirotasi. Jadi kalau FOMC yang sekarang itu ada Cleveland, maka yang bulan berikutnya nanti bulan Maret itu adalah Chicago. Ya, kalau yang sekarang Philadelphia, maka berikutnya Richmond, berikutnya Boston. Kalau ada Minneapolis sekarang, maka berikutnya San Francisco, berikutnya adalah Kansas City. Kalau sekarang Dallas, maka berikutnya Atlanta, berikutnya lagi adalah St. Louis kayak begini. Ya, Bapak Ibu ini dirotasi ini. Nah, yang tetap adalah 7 Fed Governors dan New York.
Fed President. Ini adalah tetap. Jadi 8 ini tetap, yang 4 lagi ini adalah di rotasi berdasarkan regionalnya, ya masing-masing regional. Nah, Bapak Ibu, pada FOMC 2-3 November 2021 untuk pertama kalinya The Fed melakukan tapering sebanyak 15 miliar dolar. Ya, menjadi totalnya 105 yang terdiri dari 70 miliar dolar berbentuk treasury bonds, pembelian treasury bonds, dan 35 miliar pembelian mortgage-backed securities. Masalahnya adalah pada bulan November, angka inflasi itu sudah mencapai angka 6,8%. Ya, The Fed sudah sangat-sangat tertinggal dalam menghentikan program stimulusnya. Ya, tapering itu sesungguhnya mengandung makna pengurangan stimulus secara bertahap atau perlahan. Namun coba perhatikan, ya, apa yang ditulis pada FOMC statement bulan berikutnya, tanggal 14-15 Desember 2021. Ini saya kutip langsung dari FOMC statement tersebut, ya. Dan silakan dibaca pelan-pelan. The committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2% over the longer run. Ini adalah dual mandate, Bapak Ibu. Ya, maximum employment dan inflasi stabil 2% per tahun. Ya, ini dia. In support of these goals, the committee decided to keep the target range for the Federal Fed Fund Rate at 0.25%. Nah, ya berarti suku bunga dia janjinya adalah 0 sampai 1/4% ditahan di situ ya. Oke. Nah, akan tetapi, coba Bapak Ibu perhatikan sekarang. In light of inflation developments and the further improvement in the labor market, the committee decided to reduce the monthly pace of its net asset purchase by 20 billion for treasury securities and $10 billion for agency mortgage-backed securities. Berarti kalau di FOMC November itu pengurangan QE-nya adalah 15 miliar, sekarang pengurangannya berapa? 20 tambah 10, pengurangannya 30, double. Ya. Dan menariknya lagi dia bilang begini, beginning in January, the committee will increase its holding of treasury security by at least $40 billion per month and agency mortgage-backed security by at least $20 billion per month. Berarti di bulan Januari dikurangi lagi cuma jadi 60. Ya. Bapak Ibu, Anda perhatikan lagi kata-katanya. The committee judges that similar reduction in the pace of net asset purchases will likely be appropriate each month. Berarti dengan kata lain, dia bilangnya adalah apa? Tiap bulan pemangkasan sebesar 30 ini harus dilakukan terus sampai habis. Oke. Perhatikan baik-baik. Bulan November dipangkas dari 120 jadi 105. Bulan Desember dipangkas 30, bulan Januari cuma tinggal 60, bulan Februari pangkas lagi 30, bulan Maret pangkas lagi 30. Artinya adalah apa? Berarti Bapak Ibu, ya, jelas banget bahwa The Fed ini menyadari bahwa mereka ini sangat tertinggal dalam menyikapi tingginya inflasi Amerika Serikat. Ya, berdasarkan FOMC 14-15 Desember. Nah, artinya adalah apa? Di bulan Maret nanti, FOMC 15-16 Maret itu, ini artinya apa? Udah nggak ada lagi QE, udah habis. Nah, ingat nggak tadi di awal saya sebutkan bahwa semua bull market saham S&P 500 dalam 2 tahun, kurun waktu kurang dari 2 tahun, itu naiknya 100% lebih. Nasdaq juga, apalagi Nasdaq. Dan Bitcoin 700 sekian persen, Ethereum 2.600 sekian persen, Bapak Ibu. Semuanya ini itu adalah karena apa? Karena didorong masifnya stimulus moneter The Fed yang dimulai dari 23 Maret 2020. Nah, kini stimulus itu sudah berakhir,
ya pada bulan Maret sudah nggak ada lagi stimulus-stimulus, ya itu sudah habis itu bull yang mulus-mulus sudah habis, ya udah nggak ada lagi jalan mulus-mulus yang ada sekarang adalah jalan yang penuh goncangan Bapak Ibu. Nah Anda mungkin bertanya sekarang, namun bukankah kebijakan ini sudah diumumkan pada FOMC 14 sampai 15 Desember 2021? Pasar bukannya sudah tahu mengenai ini semua. Terus kenapa kok masuk tahun 2022 sell off? Nah, jawabnya adalah Bapak Ibu ingat nggak di siklus ekonomi itu tadi ya yang saya jelaskan di awal, sehabis QE ada apa? Guna meredam inflasi, The Fed ngapain Bapak Ibu? The Fed akan menaikkan suku bunga. Dan ini dia belum pernah sebutkan di FOMC statement minutes meeting mana-mana belum ada loh. Ya. Nah, ingat baik-baik sesudah The Fed menghentikan program stimulus, jika tekanan inflasi terjadi, maka ya langkah The Fed di dalam meredam inflasi ini caranya gimana? Dia menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate. Bapak Ibu, ya, berarti pertanyaannya, berarti ini nanti bulan Maret, kalau bulan Januari ini nggak mungkin. Kenapa? Karena bulan Januari itu masih ada QE-nya. QE-nya belum tuntas itu. Taperingnya belum selesai. Ya masih ada taperingnya belum habis. Nah berarti dihabiskan dulu taperingnya. Nah berarti tanggal 15-16 Maret The Fed akan naikkan suku bunga Pak Hari. Jangankan investor Bapak Ibu, jangankan pelaku pasar, bahkan Presiden Xi Jinping pun dalam World Economic Forum Davos 2022 mengkhawatirkan The Fed akan segera mulai menaikkan suku bunga, ya. Karena apa? Karena menurut Xi Jinping ini bisa mengganggu pemulihan ekonomi global. Nah, pertanyaan sekarang bukan lagi tapering. Karena taperingnya kan sudah memang udah ditulis di FOMC 14-15 Desember. Tapi pertanyaannya adalah kapan The Fed mulai naikkan suku bunga? Karena ini belum pernah secara resmi diumumkan. Nah, ada beberapa metode untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satunya adalah WA Bang Toyib, driver pribadinya Jerome Powell. Saya bercanda Bapak Ibu. Ya biar nggak tegang-tegang amat gitu ya. Nah, oke, sekarang serius. Oke. Setiap pagi pukul 9 pagi Eastern Standard Time waktu New York, ya, kantor The Fed New York merilis efektif Fed Fund Rate yang menjadi angka acuan bagi seluruh depository institution termasuk bank retail, broker dealer dan lain sebagainya. Ya, di bursa CME ada instrumen derivatif yakni 30 days Fed Fund Futures, kontrak berjangka Fed Fund Futures yang mengacu kepada Fed Fund Effective Rate tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa persen pasar sudah mengantisipasi kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuan pada FOMC yang akan datang. Karena itu soalnya, jadi contoh soalnya adalah kayak gini, hitung berapa persen kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga pada FOMC 15-16 Maret 2022. Ya. Hitung berapa persen kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada FOMC 14-15 Juni 2022. Ya. Cara gampangnya itu adalah Anda tinggal masuk ke link website ini, linknya saya sertakan juga di deskripsi di bawah. Ya, Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu akan nampak ya, pada waktu video ini saya buat, ya angkanya menunjukkan kayak begini, Bapak Ibu, ya ada 88,2% kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 50 basis point segera sesudah The Fed menuntaskan tapering di bulan Maret. Dan itu masih ditambah adanya kemungkinan ya 5,2% The Fed naikkan suku bunga another 25 basis point, berarti 50 langsung ya. Nah, berarti ada berapa persen kemungkinan
The Fed akan mulai menaikkan suku bunga di bulan Maret. Ya ini 88,2 ditambah 5 Bapak Ibu. Ini berarti lebih dari 90% loh. Ya, berarti kemungkinan udah gede banget Bapak Ibu. Bagaimana dengan Juni? Ya, coba lihat ini ya. Pasar sudah melihat kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga Fed Fund Rate pada FOMC 15 Juni 2022 di atas 50 basis point sebesar berapa? 46,8 tambahkan 40,1 tambahkan 2,2. Totalnya adalah 89,1%. Karena itu tidak usah heran jika terjadi koreksi tajam di bursa saham, terlebih lagi aset kripto. Ingat semuanya ini yang mulai adalah The Fed. Ya, ketika The Fed memutuskan untuk menghentikan, maka ya stimulus ya berhenti, dan bukan cuma stimulus yang berhenti, tapi The Fed akan mulai menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate. Dan jangan lupa loh, ya, The Fed itu punya tugas juga menjual kembali semua obligasi yang dibelinya selama ini secara bertahap. Berapa besarnya Bapak Ibu? Halo? 8 triliun, lebih dari 8 triliun dolar. Nah, sahabat Akela, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peluang yang bisa kita dapatkan dalam kondisi The Fed yang tengah sibuk berperang melawan inflasi? Ikuti terus channel ini. Bila video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol alert sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Akela berikutnya. Sampai jumpa pada video yang akan datang.